the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, shalom Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini kita akan bersharing hari pertama di minggu yang ketiga ya pada bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember menyambut perayaan hari kelahiran Kristus ya. Tapi pada pagi hari ini kita mau bersharing, kita mau belajar bersama-sama dengan satu topik yaitu hati yang dipulihkan. Wow, kalau bicara hati ini ya pasti kita banyak punya pengalaman. Pernah sakit hati apa? Adakah di antara kita yang tidak pernah sakit hati, Bapak Ibu? Ya, saya pikir kalau kita sehat pasti pernah ya. Pernah sakit hati, pernah dikecewakan, tapi pernah juga mengecewakan. Ya, kita sadar atau tidak sadar pernah kita mengecewakan orang lain, membuat orang lain juga sakit hati. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar. Kita sebagai anak Tuhan, anak yang sudah dipilih, anak yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah dianggap jadi ahli waris, Tuhan tidak mau kita punya sakit hati. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak menyimpan dendam, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi-pagi hari ini sebagai ayat panduan kita mau buka firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23 ya. Ayat ini sudah sangat familiar, bahkan mungkin kita sudah hafal tanpa buka Alkitab ya, ataupun tanpa buka HP suci katanya bahasa sekarang, bahasa gaul ya. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama di tempat kita. Ya, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, amin ya. Firman ini singkat, supel tapi mantap gitu ya. Jelas ya. Memang betul kalau hati kita lagi sewot ya, kalau bahasa ininya apa ya, sewot itu nggak nyaman atau merasa terganggu ya, maka dari wajah kita kelihatan mutung aja gitu, kayak mikirin, ditekuk aja gitu ya. Kenapa ya gitu kan, orang bisa tahu oh ini suasana hatinya lagi tidak enak gitu kan, lagi ada yang dipikirkan gitu. Nah tapi kalau kita lagi berbunga-bunga, lagi jatuh hati ya kan, oh kalau yang muda jatuh hati, nah yang tua juga jatuh hati sama apa, sama sesuatu barangnya, mungkin dia punya kesukaan motor atau punya hobi. Kalau dia lagi berbunga-bunga, lagi dapat juara, lagi dapat hadiah, oh, itu wajahnya juga kelihatan benar-benar sukacita banget, senyum-senyum aja, ketawa-tawa gitu ya. Nah, itulah hidup itu memang. Jadi jelas kata Amsal ini, dari hati kita kelihatan hidup kita, kelihatan wajah kita, apakah lagi sukacita, apakah kita lagi sedih. Saya hari ini bersukacita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah pulihkan kesehatan saya. Wah, kemarin sempat 3 hari menderita lumayan ya, di Zoom pun kelihatan lemas gitu, karena kita berusaha pun tetap masih badannya belum fix, tapi hari ini puji Tuhan sudah hampir 90% ya. Jadi ya kita juga harus tunjukkan, oh ini loh kita harus sudah lebih semangat lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu,
pada pagi hari ini kita mau belajar tentang hati ini. Karena Tuhan tidak ada satu orang pun, dan orang yang sakit hati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Mulai dari sakit hati, nanti dibumbui lagi, dan tidak dari bumbu-bumbu yang lain, datang lagi angin yang lain, itu akan menimbulkan sesuatu nanti. Jadi mulai nanti tumbuh lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Mulai iri dibumbui lagi dengan yang lain nanti, mulai merencanakan yang jahat. Nah, itu kata firman Tuhan ya. Jadi kalau ada sakit hati, segera bereskan ya, segera sembuhkan, segera bawa datang kepada Tuhan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tadi pujian kita dahsyat. Yang pertama datang kepada Tuhan, minta dibaharui hatinya. Wow, luar biasa. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan ini hati saya. Dan itu lagu pertama itu, saya mau ingatkan, itu adalah lagu wajib The Power of Love. Jadi nanti tolong itu dipelajari. Dan itu ada lagu bahasa Inggrisnya juga ya, The Power of Love, ya, kekuatan kasih. Ya, kalau bahasa Indonesia, ku datang Tuhan, ya, baharui hatiku. Itu lagu wajib The Power of Love. Ya, jadi wajib tahu itu. Itu memang lagu nggak sembarangan. Kenapa? Karena hanya oleh kuasa Roh Kudus, ya, di Becer itu dikatakan hanya oleh kuasa Roh Tuhanlah hati kita bisa disembuhkan, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada, kalau dengan kuasa kita tidak mampu kita. Oleh karena itu kita akan belajar pada pagi hari ini. Bagaimana sih langkah agar kita sakit hati kita bisa terobati? Sakit hati sama siapa? Ya, sama anak-anak boleh, ya, bisa jadi. Sama tetangga bisa juga. Sama suami, istri apalagi, karena sering bersentuhan. Tapi masalahnya ketika kita tersinggung, kita sakit hati, apakah kita langsung membereskan? Nah, itu permasalahannya. Ya, nah kemudian sama siapa lagi? Sama teman sepelayanan, sesama hamba Tuhan. Di The Power of Love bisa jadi. Saya nggak tahu, mungkin Pak Boris bisa juga sakit hati sama saya. Aduh, saya kemarin Bu Tiar nggak langsung dibalas gitu kan. Nah, tapi kalau Pak Boris mau milih sakit hati, itu pilihan dia. Dia nggak tahu. Saya kemarin sakit, ya, boro-boro untuk ngangkat telepon, ya, kepala kunang-kunang sampai ya dibilang drop banget gitu ya. Jadi nggak konsentrasi, nggak saya angkat contohnya. Nah, jadi makanya dibilang ada perkataan ya, kepahitan itu atau sakit hati itu adalah keputusan, pilihan ya. Nah, kalau kita bijak, kalau kita sudah dewasa rohani, kita harus bisa ketika orang tidak menanggapi kita, ketika orang tidak bisa menerima kita, maka kita dalam hati mungkin dia ada kesibukan, mungkin dia ada kendala lain. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Atau yang kedua, ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita yang merasa tersakiti, kita juga harus punya cara berpikir yang dewasa. Oh, mungkin dia lagi senewen, mungkin hatinya lagi tidak nyaman, mungkin dia butuh sentuhan, mungkin dia butuh doa. Nah, itu juga merupakan tips-tips ataupun hal-hal yang kita lakukan ketika hati kita tidak nyaman. Ketika hati kita belum sembuh, hati kita tersinggung, hati kita tersakiti, ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, ya, kita belajar ada 3 langkah untuk mengalami pemulihan hati. Ya, yang pertama apa langkah pertama? Yaitu bertobat dari dosa kesombongan dan kepahitan. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 ada firman Tuhan. Beginian bunyinya ya. Ibrani 12 ayat 15. Begini bunyinya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, rupanya akar pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan. Ya, waduh, kalau terjadi kerusuhan udah pasti kacau balau. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi ada Tuhan di situ, tidak ada lagi kebenaran di situ terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus datang kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Dari Kristus, dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari persekutuan-persekutuan. Itu juga kasih karunia. Ya, kalau kita menjauhkan diri, memilih sakit hati, udahlah besok saya nggak jum lagi. Soalnya yang bicara dia lagi, gitu kan. Ada yang begitu.
Kenapa? Karena kita melihat orang. Kita bukan mencari Tuhan. Kita bukan mencari perkenanan Tuhan. Kita bukan bertemu dengan Tuhan. Bukan mencari firman Tuhan. Apa Tuhan buat saya hari ini agar saya bisa berjalan dengan Tuhan. Agar saya bisa melewati hari-hari saya. Yang kita lihat wajah-wajah orang. Ya, itu yang membuat kita sering tidak bisa ya menyembuhkan hati kita. Tapi mulai dari sekarang kita belajar. Mari kita datang kepada Tuhan. Tadi dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan, dari pertemuan-pertemuan ibadat. Lebih lagi dikatakan, ya, yang baik silakan sehingga kita bisa sembuh dari kepahitan. Ya, kesombongan adalah akar dari semua dosa manusia. Ya, itu jelas dikatakan. Ya, iblis itu mengajar pada waktu itu, bukan mengajar, maksud saya memberitahukan kepada Hawa, kalau kamu makan buah yang di Taman Eden itu, yang di tengah itu, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, itu berarti kan mengajari dia biar sombong. Nah, dan pada saat itu Hawa tergoda. Waduh, sama gitu ya, sombong. Nah, itulah akar dari segala kejahatan. Ya, oleh karena itu pagi hari ini kita mau buang itu. Nah, kemudian yang kedua kepahitan. Kepahitan ini kita sering juga mencari-cari alasan. Ah, ini karena dia, ini karena kamu, bukan saya yang salah. Nah, tapi lewat pengajaran Kristus jelas dikatakan kita tidak boleh mempersalahkan orang. Kalau Tuhan mempersalahkan kita, maka kita semua akan binasa. Tidak ada satupun yang selamat. Karena semua manusia sudah berdosa. Kata kitab Roma. Semua akan binasa. Tidak ada satupun yang selamat. Tapi Yesus mengajarkan, ayo kita harus bisa mengampuni orang lain. Seperti Kristus sudah mengampuni kita. Itu yang pertama. Bertobat dari kesombongan dan kepahitan. Bahwa orang lain pun pernah membuat kesalahan. Kita pun pernah juga berbuat salah. Mari kita renungkan. Siapa yang pernah kita sakiti hari-hari ini? Akhir-akhir ini. Ya, pernah kita sakiti, pernah tersinggung dengan omongan kita, dengan perbuatan kita. Ya, kita mulai dari yang terdekat kita. Karena kalau yang jauh sangat mustahil. Tapi di Zoom ini juga bisa. Ya, itu. Kemudian yang kedua. Menerima kasih karunia Allah lewat salib Kristus, ya. Nah, jadi hanya lewat salib Kristuslah, ya, kita bisa selamat. Kristus yang sudah menggantikan posisi kita disalibkan. Tadinya saya yang harus disalibkan karena banyaknya dosa saya, pelanggaran saya. Tapi karena begitu besar kasih Allah, ya, kepada saya, kepada dunia ini, Dia yang menggantikan, Dia yang disalibkan. Maka saya bisa berdamai dengan surga. Saya bisa berdamai dengan Allah Bapa di surga. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ya. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan untuk kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita, maksudnya Kristus, ya, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, ya. Jadi karena Yesus sudah memikul salib kita, dosa saya, maka saya sembuh. Sembuh dari dosa, saya diampuni. Anggaran, ya, saya sudah diampuni dan saya dilayakkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengampuni dengan iman di Kristus, ya. Hanya dengan iman kepada Kristus Yesus kita bisa mengampuni orang lain, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, hari ini kita bisa mengampuni. Tiba besok ada lagi, belum tentu bisa, ya. Kenapa? Karena kita berpikir, wah, ini lebih parah lagi. Yang kemarin sudah saya maafkan, sekarang tambah lagi, datang lagi lebih besar, kita akan lebih tidak bisa lagi. Tapi kalau kita beriman kepada Kristus Yesus, kita mengandalkan, kita berguru, kita melihat teladan yang Yesus sudah berikan. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa besar pun pelanggaran kita, tapi Yesus sudah ampuni. Yesus sudah selesaikan semua di salib. Itulah yang membuat kita juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kita bertobat dari segala kesalahan kita dan kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Dalam Kolose 3 ayat 13,
dan 14, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh keadaan dendam, maksud saya menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, amin. Bapak Ibu, firman ini luar biasa. Ya, memang kasih itu tiada duanya. Ya, makanya dikatakan kesimpulan dari semua ataupun dari seluruh Alkitab ini, ya, Alkitab kita ini kesimpulannya adalah kasih, ya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, itu yang harus kita praktekkan seperti Kristus telah mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, kita mau bersharing bagaimana dengan hati kita. Apakah hati kita hari-hari ini juga sudah mengalami, ya, pemulihan, ya, sudah bisa menerima kekurangan orang lain, sudah bisa mengampuni orang lain, ya. Dan ketika kita sudah bisa mengampuni orang lain, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Ada juga orang menerima kekurangan orang lain bisa, tapi menerima kelebihan yang bisa. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Contohnya apa? Kalau dilihat temannya berhasil, dia tidak mau mengucapkan selamat, dia enggan. Itu juga tidak bisa, kesombongan juga itu. Tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Ya, dia merasa tersaingi. Ya, nah, itu tadi suasana hati tadi. Jadi memang sumber segala itu hati. Mari kita bereskan hati kita pagi hari ini. Kita mau bersharing pagi hari ini. Ini hanya pengantar, refresh, ya. Bagaimana agar kita mempunyai hati yang bisa mengampuni seperti Kristus, ya. Maka kita lihat salib itu yang sudah, ya, menyelamatkan kita, yang mendamaikan kita, ya, yang begitu besar dosa kita, kesalahan kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa besar itu, tapi semua Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah pulihkan. Maka lakukanlah seperti itu juga buat sesama kita. Tadi di ayat 14 tadi penutup dikatakan apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau sudah ada kasih, tidak diingat-ingat lagi. Yang kesalahan-kesalahan, kekurangan diselesaikan. Dan itu akan melihat kita sempurna sebagai pengikut Kristus. Dan kemarin juga di sharing sebelumnya, saya katakan, ya, firman Tuhan berkata bahwa, ya, kasih itu adalah, mengasihi itu adalah salah satu ciri khas pengikut Kristus. Ciri khas anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak kerajaan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita tutup dulu dengan doa, baru nanti kita akan bersharing, ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Lewat firman-Mu ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami Tuhan selalu menjaga hati kami, agar kami tetap waspada, agar hati kami tetap berada pada hati yang murni, hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, dan hati yang benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hati kami dan kami di dalam Roh Kudus. Sehingga Tuhan, kami setiap harinya boleh senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Jika Tuhan sudah mengingatkan kami Tuhan mau bersharing pagi hari ini, kami mau berbagi ya Tuhan, sehingga Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup kami Bapa, kami juga boleh saling memberkati, saling menguatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Tadi kita judul perikopnya hati yang dipulihkan, dan kita mau bersharing maksud saya apa pengalaman kita tentang hati yang dipulihkan ini. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman pribadi, ya. Ya, bagaimana hati kita dipulihkan, dengan siapa, ya. Nah, kita mau boleh saksikan. Mungkin saya mulai dari saya, ya. Nah, saya hari-hari ini sedang juga mengalami, katakanlah hati saya terganggu. Kenapa? Ya, saya sudah pernah seringkan bahwa dalam keluarga kami ada sedikit permasalahan tentang dari keluarga saya, ya, keluarga ada permasalahan, ya, ada
saudara kami yang katakan kurang puas dengan apa yang disampaikan orang tua kepada kami anak-anaknya, ya. Nah, kemudian saya oleh saudara-saudara disuruh untuk boleh menyelesaikan, gitu ya. Jadi karena saya bisa bagi waktu, saya disuruh selesaikan gitu ya, tolong difasilitasi seperti itu, ya. Nah, kemudian saya datang, saya hubungi, namanya fasilitasi harus hubungi kedua belah pihak ya, pihak orang tua dan juga pihak saudara saya, kakak dan adik saya. Nah, tapi Bapak Ibu ternyata mereka memilih tidak mau gitu. Nah, dan mereka tetap ngotot dengan apa kondisi mereka. Itu membuat saya cukup terganggu dan itu pergumulan terberat saya sekarang, ya. Jadi saya merasa kasihan Iba lihat ibu saya yang sudah tua ya, tapi dia juga harus memikirkan keadaan yang kurang baik gitu ya. Nah, kemudian ya saya sedih, dalam doa-doa saya juga sampai hari ini saya berdoa, saya berharap di tahun baru nanti itu tidak terbawa akan dengan selesai dengan caranya Tuhan. Nah, tapi pada keadaan seperti ini kalau ingat sakit hati apa yang mereka lakukan ketika saya memfasilitasi itu, rasanya saya tidak kepengen lagi untuk bicara gitu. Udah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain saya berpikir begini, kalau saya tidak selesaikan, kemudian saya dikasih amanat oleh ito-ito saya sama kakak-kakak saya, itu kurang baik juga, jadi pikiran juga gitu. Nah, tapi akhirnya saya memutuskan, oke, saya tetap akan jalan walaupun mereka kurang terima gitu. Dan akhirnya saya hubungin dalam doa-doa saya bilang saya coba hubungi lewat ponakan, saya mencoba. Nah, akhirnya kemarin entah bagaimana saya nggak tahu, tapi saya percaya itu cara Tuhan. Nah, cara Tuhan, kemudian ponakan nelpon. Dia bilang, dia tanyakan apa kabar, kemudian dia tanya, bagaimana, apa ada rencana pulang nggak? Panggil saya Mak Tua ya, atau Wak. Mak Tua, apa ada rencana pulang tahun baru? Saya bilang, ya harapannya sih pasti ada, ya kan? Tapi semuanya kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Apakah ada kemajuan, perkembangan di sana? Karena memang mereka yang kami suruh di sana memantau gitu ya di kampung. Nah, akhirnya dia bilang, ya kelihatannya sih sudah mereda katanya, dan sekarang sudah baik. Mereka sudah bertegur sapa dengan orang tua gitu ya. Wah, itu saya luar biasa ya. Kemudian saya juga mencoba lagi telepon mama dan mama bilang, iya saya juga sudah mengampuni mereka. Pertama ya sebagai orang tua mama juga pasti ngotot ya, karena menurut dia itu juga dia hak dia gitu kan. Nah, terus saya hubungin mama dan mama bilang, ya saya sudah ampuni mereka. Katanya kan, benar kamu bilang, memang ya beberapa kali saya hubungin, saya bilang, mama itu keputusan mama, kalau mama sakit hati, nanti mama yang menderita. Saya bilang, mama nggak bisa tidur, terus sementara itu kan harta dunia itu. Kalau memang mereka mau ambil silakan. Saya bilang gitu, kami nggak keberatan, biarin. Nah, sekarang tergantung mama. Nah, tapi rupanya mama sudah mengikhlaskan. Dia bilang, bukan mengikhlaskan maksudnya mereka berbuat sesuka hati, tapi dia katakan begini, saya ampuni mereka, biar Tuhan yang nanti yang bekerja. Nah, untuk melepaskan itu enggak sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Saya tahu itu susah banget ya. Dia bilang, udah saya sudah reda. Nah, dan ketika itu mereka lepaskan, benar itu tadi. Mereka sudah datang menyapa, sudah datang. Berarti itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan di doa-doa saya itu, bahkan saya sampai doa dan puasa, saya bilang, Tuhan ini nggak benar, Tuhan kasihan orang tua yang sudah lanjut, tapi harus memikirkan, bukan memikirkan kekurangannya, tapi kelebihannya. Jadi karena dia punya kelebihan, dia bagikan, tapi justru ada yang tidak puas ya. Itu yang membuat kita sesuatu, wah gitu. Dan itu bagi saya sangat-sangat sedih lah saya mendengarnya, jujur ya. Nah, itu jadi pergumulan saya dan doa saya. Dan saya berharap ya lewat forum ini, saya juga minta doa. Saya ajarin, saya memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain juga, kita harus lepaskan pengampunan. Akhirnya mereka bilang, wah ternyata sudah baikan gitu di grup. Saya bilang gini, sebenarnya roh kita selalu baikan, tapi otak ego kita lah yang membuat kita seperti ini.
saya bilang akhirnya kita sempat berbenturan, sempat nggak cakapan. Nah sekarang pun ya walaupun hanya lewat sosmed, kita percaya ke depannya. Memang belum kita singgung, tapi biarlah dulu hubungan dulu diperbaiki. Nah nanti tapi kami percaya satu iman, nanti di tahun baru itu akan terselesaikan. Nah jadi kita mulai dari hati. Ketika kita mulai mengampuni, orang tua bisa mengampuni, mereka datang, mereka bisa bertegur sapa, dan itu luar biasa ya. Sekali lagi juga saya lewat wadah ini saya tetap minta didukung dalam doa, di dalam tim doa saya ini sampaikan ya buat Pak Boris dan tim, ya tetap dukung kami karena ini adalah pergumulan terberat saya sekarang ini.